Hmm. Yuk, Ya. ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Syakil. Ini Syakil. Lu ganteng juga ya ternyata ya. Yuk. Buset. Nggak salah, cuy. Apa nanti nanya gini siapa? Karena kalau dikira tuh aku itu ke sambil gambar yuk. Cuy, suara lu putus-putus, cuy. Kecil banget. Cek. Nah, gitu berupanya. Oke, sip. Oh gini harus gini. Kayak bigo ya. Itu suara lu jelas banget. Kalau tadi udah ngilangan. Nono live ya, nono live ya. Lu main Omega. Ah, udah jangan ngomong gituan. Kita Ya. jadi si Mojo ini gua pertama kali kita ketemu di itu ya di apa sih? Kelas malam. Kelas malamnya Popo. Kelas malam Popo. Nah, lu dari dulu emang lu bawa sepeda ya, Jo ya? Dari dulu gue sepedaan dari di 2012. Iya, jadi lu sepedaan gue nggak termasuk ikut-ikutan. Karena sekarang dulu sepeda kacau Iya. banget. Rame cuy sekarang cuy. Terus gue yang sebelah teman-teman gue akhirnya yang sekarang gue pada bilang, Juli ikutan gue juga. Lah anjing ikutan gue dari dulu. Gitu, sebelah aja kadang-kadang gue rame. Gue karena diharuskan gambar karena ini kita gue disponsori oleh produk. Jadi gue harus gambar juga. Anjing, udah ini lo sponsor. Jadi gue mau gambar hari ini. Gue ada bekas itu sih, jadi gue mau gambar di satu. Oh iya, yang buat postingan lu tuh. Sebelah. Mau gambarin Jol. Hah? Ya gue mau gambarin. Tapi mau gambarin. Lu yang kayak apa nyuruh gue gitu. Lu mau ada gambar apanya? Nyuruh apa gue? Gue yang gue ngasih Cul gambar ini gitu-gitu. Ntar lu yang gambarin. Gue yang gambarin kemampuan gue doang. Kan gambar makhluk hidup nggak boleh Cul. Dosa. Kenapa? Serius lu? Hah? Serius lu? Ya udah itulah. Jo. Graffiti dari kapan? Cul. Suara lu lang lagi Cul. Kecil. Cek. Nah, bigo. Yoi. Jadi ntar gue gambar di sini. Gue gambar di sini ya. Ya. Pakai si snowman. Emang nggak ini Cul, nggak hilang kalau kena air? Enggak, gue pakai snowman yang ini, yang snowman paint. Yang permanen. Iya, dia dalamnya cat kayak gitu. Oh gitu? Iya, dalamnya cat. Baru tahu gue. Kayak si ini, Posca. Iya, Posca. Iya, ada suara gitu ya? Ya kayak tipek ya? Itu juga ada. Ya lebih hemat kali harganya. Itu tuh. Di gambar gitu ada Cul? Lu beli di mana? Gue mau dikirimin. Gramet ada ya? Gramet ada di mana? Lu mau sponsor ya? Iya. Iya. Ntar lu juga gue siapin dulu. Sip. Lu mulai ini gue sambil nanya deh. Lu mulai seneng sama gambar tuh mulai dari kapan gitu? Dari kecil Cul paling mah sama kayak lu paling dari bocah kan lu paling kan seneng gambar ya? Iya. Sama aja berarti ya? Hampir kebanyakan orang ya? Iya. Sama dari kecil Dragon Ball kan pasti gue dulu gambar-gambar Dragon Ball tuh. Bener. Zaman dulu. Iya kan? Pasti apa ya? Dragon Ball ya udah. Gambar-gambar terus. Iya.
komik lu sendiri. Versi lu sendiri Dragon Ball versi lu Pernah sendiri. bikin dulu? Iya pasti. Oh, pernah. Iya. Sama ya ternyata ya. Nah, iya cuy. Itu lah pasti apaan lagi paling. Sebelum kita mulai. Umur lu berapa sih, Jul? Apa? Gua kagak tahu dah. Umur lu? Umur gua. Ya. Buat apaan lu? Iya. Kan gua mau mencocokkan zodiak, cuy. Anjing, cocokkan zodiak. Gua udah 30 berapa tuh ya? Bentar. 33 kayaknya dah. Hai, seriusan lu? Serius? Lu paling 20 ya? Lu tahu tahun berapa lahir? Gue 31. Tuan gua ya? Iya, makanya. Ya gak apa-apa, emang kenapa sih? Abang-abangan, cuy. Sumur popo lu berarti lu ya? Enggak, kayaknya kopi udah gua tuh. Soalnya gue kemarin ketemu orang. Dan dia Ya, popo lebih tua. Ya. temen-temennya Popo. Dan lumayan. Ini yang di sepatu garis-garis ini dulu garis-garisin, coba apa emang garisannya begitu? Enggak, ini pernah gue gambar. Oh, itu kan kayak garis-garis yang hitam-hitam tuh, kayak list-listnya gitu. Ya, ini pernah. Itu emang lu gambar gitu, coba? Sepatu tadi. Oh, terus mau lu gambar lagi nih ya? Yo, buat yang belum kenal nih, lu bisa kenalin diri lu. Kenalin diri gua. Lu siapa? Lu siapa? Apa? Halo teman-teman sekalian. Acul friends asik, Acul friends bang juga. Ini gua apa tuh? Gua apa? Alif John. Acul ini apa? Ini graphic designer juga ya. Ya gue ya udah gue pekerja kantoran, tapi juga kalau weekend gue gambar-gambar graffiti, mural, cuman gak kayak mural kayak lu kan. Gue lebih ke apa ya, gue lebih apa Cul istilahnya Cul, karakternya lebih ke kayak komik gitu, cuman gue bikin di tembok gitulah. Lu lebih ke karakter graffiti karakter namanya. Itu mulainya dari kapan karakter lu? Ntar gue tampilin nih karakter lu di sini, ntar gue edit. Nah oke sih. Itu dari gue gambar sih dari SMA kan. Dari SMA gue udah gambar karakter sebenarnya. Gue dulu gambar mulai letter gitu. Aduh, kayaknya nggak seret gue kan. Tapi kan dari kecil gue suka gambar Dragon Ball. Ya udah gue gambar karakter versi gue gitu. Karakter gue dulu awal sih robot gitu bentukannya. Robot, makin kesini makin jadi orang. Tapi karena gue suka Dragon Ball, suka komik-komik manga gitu, jadi style gambar gue pun kayak lebih ke arah kelihatan jadi kayak karakter komik Jepang gitu sih, Cul. Komik manga. Ya udah, makanya gue kembangin sampai sekarang sih. Jadi namanya karakternya Samsul. Taunya ketemu lu namanya Samsul ya? Iya betul. Baru tahu gue. Rambutnya emang kayak Goku ya? Nah, gue baru ngedel akhir-akhir ini. Pas teman gue bilang, lu gambar Goku. Kayak gue, wah iya kayak Goku ya. Ya udah biarin deh, nggak apa. Udah kayak gitu kan. Orang-orang udah tahunya kayak gitu, ya udah. Teman-teman gue. Gitu aja, Cul. Lalu bersepeda nih. Lu emang kemana-mana naik sepeda apa gimana? Iya, kemana-mana gue, kalau misalnya masih bisa gue goes. Itu Cul. Tapi gue lebih seneng goes kan. Emang kemana-mana goes. Terus, ya udah. Tapi
seminggu tuh gue hampir tiap hari kan goes. Cuman kalau misalkan lagi mau jalan sama pacar gue, baru gue naik gokar apa gitulah. Baru gitu. Mau kalau mau ketemu sama pacar gue di mana, nah gue naik gojek, naik gokar gitu. Nggak sepedaan gue. Kadang-kadang doang kalau mau ketemu dia. Cewek lu namanya siapa? Duinta. Duinta bro. Nah, panggilannya Ya. siapa? Tadi Instagramnya siapa? Ola Duinta. Ya, dipanggil Ola bukan? Iya, Ola boleh. Ola. Kocak juga dia. Mengapa? Dia punya sense of humor juga ternyata cewek lu, nggak tegang-tegang amat. Bodoh, iya dong. Jadi kapan? Iya dong. Wah, ya masih ada rencana-rencana lah cuy. Lu kapan cuy? Lu kapan? Gue mau udah. Lu kemarin ke Gandaria nggak pakai masker lu? Kapan? Yang postingan lu kemarin yang lagi gendong anak lu digancit pakai masker. Udah lama cumi. Udah lama itu? Lama. Emang masih ada Buat kau? baru ya. Kau emang masih ada di situ? Dipindahin. Di kemana? Pindah, bukan di situ lagi tapi. Gua nggak tahu di lantai berapa gitu, gua pernah lihat. Cuman bukan di situ lagi, bukan yang di bawah lagi. Nih, lu mau ada gambar apa nih di sepatunya? Gambar sarkem cuy. Coba dah. Gambar sarkem kayak gimana? Wanita malam. Gimana tahu gambar? Gua nggak bisa. Kan nggak boleh. Iya kan wanita lagi malam hari aja. Gelap ya. Tuh. Boleh. Kalau menurut tuh persepedahan saat ini tuh gimana sih untuk orang-orang yang bersepeda udah lama? Gimana ya? Sekarang sih ya paling gue bisa bilang ini sih cuy kayak sepeda ya kan udah jalan sendiri, udah ada ya jangan seenaknya gitu meski jangan mentang-mentang kita bersepeda tapi lu kayak ke tengah-tengah jalan raya kan bisa berjejer belakang-belakangan gitu kan, berbaris goesnya. Jadi kayak ngormatin orang lain juga. Jadi lu ngormatin orang lain, kita pun sepeda pun akan dihormatin kan sama yang memakai jalan yang lain gitu. Jadi kadang-kadang gue juga sebel gue pakai sepeda, cuman ntar imbasnya kan paling kalau orang-orang lihat bisa aja kan gue dicap, wah nih pakai sepeda nih sembarangan pasti nih gue gitu-gitu kan. Jadi ya saling hormatin aja. Ya kita emang nggak ada salahnya sih sepeda ngormatin yang punya mobil, punya motor gitu-gitu. Gue lihat ya, gue punya teman gitu ikut kayak klub sepeda gitu, jalan-jalan bareng gitu. Yuk. Terus kayaknya ini kita dinilai itu dari harga sepeda deh. Menjingi kan jadi kayak gitu ya. Jadi kalau lu ikutan gabung kemana, sepeda lu culun, itu kayak gimana gitu. Kayak kok jadi kayak ditemenin ya, bangsat emang. Jadi kayak nilai lu dari harga sepeda lu gitu. Gimana tuh? Cuma udah ketahuan sih itu mah kualitasnya cuy. Lalu gue apaan dari sepeda doang. Gue ada ini nih quote-nya ini, lu kalau tahu dia penyiar Trax FM dulu, Andira. Dia ngomong, dia kan kayak udah mbah-mbahnya mbah-mbahnya fiksi di Jakarta kan, dia si Andira ini. Dia bilang gak penting sepedanya, yang penting sepedaannya. Jadi gitu. Ya udah sih kayak gitu aja sebenarnya mah. Goes juga bedanya apa? Sepeda puluhan juta, sepeda ban-bannya 22 juga.
Gitu-gitu sih, kata gue mau ngapain lah. Cakep-cakepan sepeda mah nggak usah lah. Pride-nya beda kali. Mungkin lu lebih sehat. Iya, udah itu mah kayak buat kayak buat Instagram doang kan, Brompton gitu. Tapi sehat enggak? Sepeda Alhamdulillah Cil, betis mah gede tapi ya, enak. Gue pernah dengar katanya kalau kita main sepedahan dulu gitu, ada kita bisa kena apa gitu, maksudnya penyakitnya apa sih? Kalau kita sepedahan mulu kayak betis. Oh, gue pernah dibilangin sih, tapi kayak lebih ke arah ini coba. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah denger sih. Gue pernah dengar, pernah dibilangin kayak permandul apalah gitu kan. Gosip-gosip itu kan gue nggak tahu sih gosip apa enggak. Cuman ya insya Allah enggak sih. Seperlunya aja sepedaan, jangan diforsir juga. Seperti juga nggak baik lah. Lu nih gos-gos loh. Lu ikutan juga sepedaan? Gue belum mampu beli Brompton gue. Nggak sebelumton, yang lain aja. Ntar gue nggak ditemenin Jo. MTB biasa gitu. Ya, iya. Masih aja lu ya. Enggak, temen-temen gue begitu semua, banyak kan. Emang itu? Iya. Ya kurang lebih gitulah. Jadi gue agak malai aja deh. Kalau misalnya gue emang mau sepedaan, ya udah gue sepedaan sendiri aja. Mau bocet kayak lu. Nah, iya sih cuy. Iya. Ya gue sendiri-sendiri aja sih. Kalau gue karena rame-rame gue nggak boleh kan. Sendiri-sendiri aja sih sekarang mah. Gue. Nah, Jo, lu kan gue lihat di Instagram lu sering graffiti nih. Tujuan lu bergraffiti itu apa sih? Tujuan apa? Lebih kayak pengen pamer aja sih cuy sebenarnya cuy. Pengen gambar gue dikenal aja sama orang, dilihat sama orang banyak gitu kan di pinggir-pinggir jalan. Dulu sih pas SMA kayak ini cuy, dulu pas SMA kan kalau mau nembak cewek gitu kan pasti orang-orang mah zaman dulu main musik, main gitar gitu-gitu kan. Nah, gue sih dulu gambar tuh, ya udah beda sendiri. Awalnya kayak gitu, sekarang ya udah sekarang ya kalau emang udah kesukaan ya gambar aja sih. Kayak lebih buat pamer sih sebenarnya ya ke orang lain. Kalau ini ada gambar gue di jalan nih, lihat dong gitu. Lu termasuk yang izin apa enggak? Kalau gue izin dan enggak. Jadi kalau misalkan temboknya gue lihat kayak di sekitar situ tuh temboknya masih bersih, kayak cuma ada beberapa coretan dikit, sama ada di samping-sampingnya tuh kayak ada rumah-rumah warganya, gue pasti izin dulu sama orang situ. Gue bilang, lu nih yang punya tembok ini yang mana rumahnya, ntar gue samperin itu kecil. Tapi kalau emang udah banyak coretan kayak bongkar-bongkar rumah, gue langsung aja gambar di situ. Kayak kalau izin juga jadi lebih enak sih. Jadi misalkan kalau udah gambar setengah jadi tiba-tiba nggak dibolehin kan sayang piloknya. Jadi gue lebih prefer ke izin dulu. Benar, karena gue pernah kalau emang nggak boleh ya udah gue cek lain. Gue pernah nggak izin. Digerebek, di stopin. Di stopin. Aduh, udah hampir persen. Ya udah, gue suruh pulang. Sayang ya, chatnya ya. Aduh, gue bukan sayang chat. Gambarnya dikit lagi. Itu maksudnya. Iya kan? Iya, makanya izin dulu sih. Ya kalau lu mah emang di mana Cul? Ada di waktu itu di mana gitu, gue ditangkap Pak RT. Tangkap Pak RT. Udah lama? Udah lumayan. Terus katanya lu udah izin ya sama yang punya rumah. Karena gue lihat di situ banyak gambar kan, Jo. Udah banyak gambarnya gitu. Oh iya. Nah, gue kira terus teman gue orang situlah, akamsi gitu kan. Dia bilang, "Lu gambar di sini aja nih." Aman di sini, orang udah banyak gambarnya. Udah gue gambar. Iya. Temen gue pulang.
Tahu-tahu di stopin. Stop. Ya, hancur, udah hancur. Nah lu Pak RT-nya, ya, Cul. iya Pak RT-nya. Gue disuruh izin ke rumahnya, akhirnya gue izin, orangnya udah nggak ada di rumah. Udahlah, gue bilang Oh, iya, terpaksa, iya. udahan. Ah, Tadi aku disuruh ngecat tuh tembok. disuruh diblok lagi maksudnya. Oh, Anjing. lu hal terburuk apa yang pernah lu alamin waktu graffiti di jalan? Ditangkap polisi gua. Di Kuningan waktu itu. Sampai dibawa apa? Gambar situ gua. Sampai dibawa apa? Di bawah, jadi gua lagi gambar kan sama udah sampai di bawah. Jadi gua tuh gambar jam 2 malam. Di Kuningan, Cul, pokoknya di seberang Kedubes Malaysia apa kalau nggak salah tuh waktu itu masih kayak tanah kosong gitu, cuman udah ada seng-sengnya kan. Nah, gue gambar situ jam 2 malam. Gue berdua sama teman gue nih harusnya ngeliatin jalan gitu kan, kalau misalnya ada polisi ada apa. Nah, waktu itu lagi skip kali dia, kita berdua lagi ngobrol, gue sambil gambar. Tiba-tiba dari jauh tuh kayak ada lampu-lampu polisi gitu kan, lampu-lampu mobil polisi. Berhenti polisinya. Nah, salahnya gue sama temen gue langsung kabur. Dikejar, dapat, gue dibawa masuk ke mobil. Terus ya ini dia kayak ditakut-takutin gitu coba sama ya kan oknum polisi namanya ya. Ditakut-takutin nih, kamu bisa ditangkap nih di penjara nih. Gitu. Terus yang udah dilepasin tuh. kita ngobrol dilepasin lagi, tapi gue bilang gambar saya ini Pak, ini nih. Terus pas dilihat, oh ya boleh sih, emang bukan cocoletan, ya udah Bukan coret-coret. gitu. Kayak bukan cocoletan tititan apa nama SMA gitu-gitu. Gitu coba. Iya. Hal teraneh apa yang pernah lu alamin? Agak horor sih buat paling, tapi ya itulah. Horor tuh. Jadi gambar di mana waktu itu gue ya? Kayak gambar di bentar. rumah, bongkaran rumah gitu. Berarti berarti lu sering malam ya gambar ya? Dulu sering malam dulu. Akhir-akhir ini kayak beberapa tahun terakhir gue akhirnya siang-siang aja udah. Gitu coy. Kayak lagi di bongkaran rumah gitu, rumah tingkat 2 kan. Gue lupa di mana nih, di daerah Pejaten apa di mana gitu. Terus gambar, ya udah, gue ada beberapa orang kan gambar, cuman lagi pada diem gitu ya gambar, lah ada yang ini angkat kaki gitu cul. Nah, sedangkan gue sama teman-teman gue lagi di situ, lagi diem, lagi pada fokus gambar. Gitulah tempat-tempatnya sih, paling angker-angkeran gitu. Apa? Kagak. Ya Pak, akhirnya pada nyetel musik dari HP dikencengin gitu, ya udah. Nah, gitulah. Lu pernah gambar-gambar malam gak, Col? Nggak pernah. Siang. Karena gue gini sistemnya. Gue tuh kan nggak pernah bersama-sama ya. Gue termasuk orang yang penyendiri, Jo. Ya, sendiri ya. Gue nggak pernah tuh bareng gambar sama siapa. Nggak bener. Lone wolf. Karena gue nggak punya teman kali ya. Anjir. Nggak serius. Nggak. Jadi gue gini. Gue pernah gambar berdua tuh sama siapa. Jadi gue bilang, gue lagi gambar nih di sini. Kalau ada yang mau gambar, yuk barengan. Datang. Tapi kalau gue, iya mas, gue ngeliat lu kan misalnya gambar di sini bertiga, berempat gitu kan. Nah gue belum pernah tuh kayak gitu. Jadi gue kalau malam tuh, gue rada malah ya sendirian. Mar sendiri ya? Ngeri sih. Iya. Udah gitu gue kan, gue nganggapnya lu kalau pakai spray kan lu bisa lebih cepat ya nyelesainnya. Iya lu chat ya? Iya gue pakai chat.
bisa sampai 1000 gua. Lu mana lu banyak banget lagi cuy ya. Iya, Warna gambar lu banyak kan? gue lagi mulai berubah-ubah lagi nih. Karena gue pernah pakai CF, Buat apa? pernah nyobain spray can. Pilok. Heeh. Hmm. Budgetnya kacau Terus? juga ya. Iya. Gue pernah Iya, satu. kalau cat tuh kan kali-kali gitu mah lebih awet ya. Gue pernah setempok tuh, gue iseng-iseng lah, gue pengen ngetes gitu pakai spray can secepat apa gitu kan. Oh cepat, buat ngeblok enak, bla bla bla. Sekali gambar tuh 250.000 gue habis. Iya segituan sih. Makanya gue bilang Gue juga segituan lah. lu kalau misalnya graffiti artis gitu, terus lu nggak bisa ngasilin dari itu, kacau juga hidup lu. Habis dia ongkos sih ibaratnya ya. Iya. Jadi tapi kalau lu emang suka ya for the sake of lu suka gitu kan. Yoi. Jadi kemungkinan kan lagi juga sekali gambar nggak belum langsung habis semua gitu coba. Pasti ada nyisa. Itu apanya? Biar nggak kering tuh diapain? Lu apain? Capsnya. Oh. Gue ini pakai carbo cleaner yang semprot. Langsung. Jadi carbo cleaner yang ujungnya copot, masukin capsnya, semprot udah. Sampai dia ngetek sendiri. Gue gitu sih pakai itu. Jadi lu tiap habis gambar langsung lu bersihin? Langsung gue bersihin pasti. Dulu malah gue pakai cat cuy, awal-awal cuy. Kuliah gue dulu pakai cat gambarnya. Kalau kuat gue lama banget. Ya, kalau pakai cat itu murah tapi ribet. Iya bener. Di terakhirnya lu harus bersihin kuas. Itu males banget. Iya. Iya, sama itu tuh ya bikin gua kayak udah pakai tebak aja dah. Ngebloknya bikin tangan lemas ya kan. Ngeblok. Ribet deh pokoknya. Terus lu ngerjainnya tuh harus ya lama lah. Iya. Ngomong-ngomong lu pernah pameran, Jo? Pameran belum? Yang bareng-bareng juga belum? Bareng-bareng belum. Kenapa? Ada niat sih, cuman belum full mau, baru kayak berapa persen doang maunya gitu, cuy. Gitu. Kalau lu kan gue lihat gambar lu lebih. Lu pernah, cuy? Apa? Pameran? Lu udah bukan ya? Udah gue. Karena gue iseng aja. Jadi gue. Oh iya pernah. Jadi gue misalnya ada orang nih bikin pameran bersama gitu kan. Gue submit nih. Nggak masuk. Ada lagi submit nggak masuk. Oh gitu, iya. Gue bilang gini ya. Terus gue lihat tuh kan siapa bikin pameran. Kok gue lihat ini kayak teman-temannya juga. Terus bikin sekali lagi ini teman-temannya juga lagi. Pokoknya link-link mereka lah. Sedangkan kalau orang yang kayak gue gitu penyendiri gini ya kan, maksudnya nggak jarang bersosialisasi gitu. Buat masuk pameran kayak susah banget ya. Lu siapa gitu. Nah dari situ Jo, gue punya keinginan. Sendiri aja. Gue bikin sendiri aja lah, gue bilang gitu kan. Nah akhirnya gue bikin project tuh waktu itu. Gue bikin project, bikin pameran sendiri tanpa budget. Pokoknya semuanya serba sendiri. Gue bikin project. Maksudnya gue pengen ngelihat nih orang seniman yang tak bernama dan culun ini bisa gak pameran gitu. Bisa Jo. Itu tuh lu di mana Jo? Tapi gue pamerannya waktu itu di Yellow Hotel Harmony. Oh iya kayak gue pernah
lihat beritanya dah. Ya, gue di Yellow Hotel. Kalau kita juga ikut lomba kan di Yellow Hotel Bandung. Iya, gue ikut. Ikut lomba yang pernah ya coba. Pernah. Heeh. Iya, ada lu kan. Iya benar. Yang lu juara satu. Iya. Lu juara satu kan? Kagak. Buset. Satu dari belakang gua. Nah, ini satu dari belakang. Makanya lu mesti kenal tuh orang-orang graffiti biar lu menang. Nggak ada yang bercanda. Oh, iya. Begitu. Parah banget. Jadinya gimana ya? Maksud gua, lu tetap berkarya gini karena emang ini kesukaan lu. Gue tahu karena lu kerja kan. Gue juga kerja. Berarti kan si hobi menggambar ini belum bisa menghasilkan uang untuk hidup lu. Menghasilkan sih cuy. Gue ada beberapa kali project gitu. Oh gitu udah. Cuman emang kayak buat akhirnya duitnya kayak buat hobi-hobi lagi aja gitu cuy. Tapi kalau dibilang menghasilkan sih. Ya, enggak maksudnya enggak. Kan kerjaan gue juga masih nyambung kan kayak graphic designer gitu. Ya, sama aku juga. Iya. Enggak. Lu apa cuy? Lu di mana sih? Gue di garment, perusahaan garment. Ah. Tapi gue sekarang di mana? Enggak usah disebutin lah. Ada lah pokoknya. tapi gue sekarang ini udah jadi Matahari. Bukan jadi graphic designer lagi, gue jadi 3D designer kali. Gue bikin bangunan sekarang. Oh lu device ya? Device ya? Enggak, bukan. Itu jeans gitu. Iya kan? Bukan device. Lu kalau dilihat dari gaya karakter lu influencer lu apaan? Siapa sih yang nge-influence lu bisa bikin karakter gitu? Kalau artis gitu siapa? Kalau gue lebih ke ini cuy. Aduh kalau ditanyain gini gue malah bingung ya. Tapi gue sebagian besar sih kayak lebih ke penulis komik sih, komik-komik Jepang kayak ini Odaichiro One Piece. Nah kalau lu baca One Piece tuh gue terpengaruh banget sama gayanya dia, gaya si komikusnya itu, karakter gue. Jadi itulah yang paling besar pengaruhnya. Kalau seniman nggak ada? Kalau kayak gini bingung, banyak tuh tapi gue siapa yang paling gue suka tuh ada Killer Gerbil dulu kalau tahu, orang Singapura. Cuman udah stop sekarang, udah nggak gambar. Cuman lu gambarnya oke sih, simple oke gitu. Nah gue terpengaruh dia dulu awal-awalnya, termasuk yang terpengaruh dia. Tuh. Kalau dari One Piece lu kayak muka-mukanya gitu ya? Lancip kan karakter lu tuh. Ini apa? Kayak pose-pose, gestur-gesturnya yang gue ambil. Tuh. Lu main digital gak? Game online maksudnya? Ya, kalau gambar gitu. Oh, main. Iya. Kalau tapi tetap aja manual. Kalau komokom gitu kan maksudnya itu. Tetap aja pakai. Manual. Menurut tuh lebih ke manual apa ke digital enaknya? Kalau lu sendiri? Kalau gua manual sih. Gua kalau main digital, kalau mau warna-warnain baru gua ke digital. Cuman kalau gambar-gambar biasa gua lebih, karena misalnya kalau gua dapet ide di mana gitu, ya udah gua langsung gambar. Kan kalau pakai digital kan ribet kan, gua mesti dulu, enggak lah. Mending dan note kecil, pensil, ya udah, box mana-mana, gitu coy.
Lu gitu gak sih Cil, bawa-bawa apa gitu kemana-mana kalau misalkan wah dapat ide gitu lu gambar gitu gak sih? Gue suka bawa sketchbook gitu ya, sketchbook, Ya, pensil. Cuma kayak sekarang lebih seruan ke misalnya lu bawa iPad gitu, karena kan gak ribet kan. iPad ini apa? Procreate ya. Cuman gue belum belum punya sih, belum nggak tahu, belum gitu tertarik gitu. Gue beli kemarin, gue beli tablet gambar, harganya 28.000. Oh, Harganya 28.000. apa Jul? Harganya 28.000. 28.000 rupiah, 28 juta 28.000 rupiah. kali. Tablet Tinggal lihat. obat-obatan ya. Tablet gambar. Mana lu ada? Ada tablet kan. Oh, gue tahu kayaknya yang ada lampunya ya. Itu apa nanti Jul? Itu. Tablet gambar bro, gue beliin buat 28.000 bro. Oh iya 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 tahu. Iya tahu gue tahu gue. Ada gak sih? Ntar lu ya. Yang buat bocah ya. Iya. 2.000 pantesan 28.000 mah. Terus Oke beneran. kalau lu pencet ininya, Lah, hilang ya. Jadi di mana Jul? jadi ini kayak mainan zaman dulu, tau gak lo yang diginiin, yang digeser, Ya, tapi dibikin versi kayak tablet yang plastiknya. Tapi lumayan nih buat skate tau. 28.000 anjing. Gue kira Bisa juga pakai itu ya. gampang kan, mau rusak juga bodo amat. Enggak, gue kira pertamanya ada chargerannya gitu-gitu. Bener-bener gitu doang. Lanjut dong. Tujuan lu berkarya apaan, Jo? Berkarya kayak yang tadi gue bilang, kalau dulu kan kayak lebih pamer kan. Kok sekarang kayak ke penyaluran emosi gue sih Cul. Jadi kalau gambar enak gitu, kayak lebih tenang aja. Kalau lagi ngegores, terus ya udah kayak udah, kalau Subasa bilang bola ada teman, gue bilang sekarang pensil ada teman lah. Itu kayak lebih ke penyaluran emosi biar lebih tenang aja hidup gitu. Iya benar-benar. Gue juga ngerasain hal yang sama. Nah kan, iya kan gue kata juga begitu. Emang ini ya, kayak lu pernah gak sih ngegambar gitu tiba-tiba udah jam berapa gitu kan, udah ngerasa gitu. Lupa waktu gitu. Tapi lu pernah gak kayak tapi lu pernah gak sih lagi gambar nih, lu lagi gambar tiba-tiba moodnya hilang, terus lu stop udah gitu, ya udah bodo amat. Lu pernah gitu gak? Gue pernah, tapi gue selesain, gue paksa. Lu tetap lu keluarin. Tapi kalau lu paksa jadi ini nggak, coba misalkan nggak maksimal lah hasilnya, nggak puas. Gimana gitu gambar lu, iya kan? Tapi tetap lu keluarin tuh. Karena kalau gue sistemnya gini, gue nggak mau lagi ke situ lagi. Iya sih. Misalnya gambar di jalan, gue nggak mau ke situ lagi. Misalnya tempat lain gitu. Meskipun hasilnya kurang maksimal gitu, Jo. Gue kangen banget ini dengan gambar di jalan. Tapi gue udah duduk. Iya. Emang apa? Gak tahu ya. Gue keberanian gue tuh kurang kayaknya deh. Karena mungkin berani soal izinnya, maksudnya perizinan. Iya, gue terakhir gue didatangin polisi juga pernah.
Jadi gue tiba-tiba gue berhenti, ada spot, gue gambar aja tuh langsung kan. Ah, Polisi datang, ah. itu jantung gue udah gak tuh Jo. Enak cuy, adrenalin tuh cuy yang bikin ketagihan cuy. Tuh, waktu gue sering ngegambar di jalan, itu yang gue cari. Kayak mungkin ada orang ngatain, atau ada orang cuman ngomong Iya. apa, terus ada preman apa, gue pernah dimintain uang juga. Tapi pas sama polisi tuh, ini dia bilang, oh saya juga gambar dulu gitu. Baik polisinya. Oh, ada kayak gitu ya? Untung-untungan nggak kalau ketemu oknum polisi yang gitu ya? Kalau ada waktu itu, Malah mensupport. gue dulu ada kenalan graffiti juga gitu. Dia tuh digetok sama ini, spray can sih. Sampai sekarang sama polisi. Anjing. Sampai ini Digetok oleh. pakai spray can. Anjir. Soalnya dia pandal banget kali. Kayak mungkin benda-benda umum gitu, billboard kali. Karena gue bingung juga nih Jo. Lu pernah ngeliat kan billboard di gambar kan? Iya, ada teman gue yang kayak gitu. Itu dia naiknya gimana ya? Gue nggak tahu Jul itu Jul. Yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kan emang ada tangga-tangganya gitu kan, kalau si billboard itu tuh. Iya ada emang. Nah itu yang digetok itu. Gue mah ngeri roboh aja sih sebenarnya. Nah yang digetok itu dia emang di tempat-tempat kayak gitu di billboard. Naik itu. Nah itu katanya adrenalinnya tuh lebih lagi Jo, kata dia. Naik-naiknya. Udah tinggi gitu kan. Iya. Iya, teman gue udah kayak gitu juga tuh. Gue nggak tahu deh itu. Mereka mikirnya apa gitu. Ya udahlah. Gue sekarang lagi pengen gini Jo. Misalnya gue pengen gambar di jalan, tapi gue pengen bikin sesuatu yang cepat apa gitu. Gue lagi pengen bikin alat atau apa gitu. Yang gue ngegambar tuh cepat gitu. Seret. Wet paste aja deh Jo. Wet paste. Lu tau Revoke gak? Tahu. Lu tahu kan? Sekarang pakai yang gitu kan, pakai yang cansnya banyak gitu. Nah, gue mungkin jadi kayak gitu deh sekarang. Gue pengen buat bikin alat yang kayak dia gitu, maksudnya yang sekali jalan jebret kabur. Jadi nggak lu harus mikirin dulu bikin matanya, bikin tangannya. Tapi nggak tahu gue apa. Itu. Tapi ya kalau yang kayak Revoke begitu, aku kayak Revoke aja bikin kayak gitu. Sama lah nanti. Nah lu jangan gerak-gerakin ini ya gitu. Retak. Masa? Terak. Oh. Gitu. Oh iya. Yuk, lu mau sampai kapan lu berkarya? Sampai selama-lamanya Jul. Sampai udah gak bisa megang alat gambar lagi, udah gue stop baru. Tapi mah kalau bisa mas sampai selama-lamanya kan. Gak bakal hilang sih kalau gue mikir mah. Keinginan buat gambar terus mah pasti akan ada terus kan. Udah, sampai jabanin aja sampai kapannya. Gitu. Walaupun si gambar itu nggak ngasilin apa-apa buat lu. Yang ngasilin apa-apa kan itu juga ini kan tergantung point of view kita kan. Kalau gue ya orang jadi tahu karya gue, jadi juga udah termasuk menghasilkan kan buat gue sebenarnya. Nggak dalam soal uang terus gitu kan. Iya, bisa. Alhamdulillah sih gitu coy. Bisa dapat bahagia lah kan, kita bahagia kan, gambar bahagia. Yoi. Tapi perasaan lu apa sih kalau lu habis bikin karya di jalan tuh, apa yang lu rasain? Seneng aja gitu cuy. Wih, nggak tahu gue kayak mikir
Wih, ada gimana coba? Ya senang aja sih, pokoknya intinya sih senang. Iya, gue tahu. Iya kan? Lu lewat lagi tuh. Kayak anak kali ya? Iya benar. Iya, wih masih ada. Oke, bagus. Gitu. Tapi karya lu pernah ditiban? Pernah. Banyak sering. Tapi ditiban mah ya udah. Kan teman-teman gue kan ada kan beberapa yang ditiban ngamuk-ngamuk gitu kan. Tapi kalau gue sih enggak sih. Kalau gue selama udah gue foto gambarnya, lu mau tiban mah tiban aja terserah gitu. Kalau gue santai. Jadi lu nggak usah izin bang. Gue tiban aja gitu. Nggak usah lah. Kalau tiban aja udah. Sebenarnya sih kalau gue santai gitu. Terus si Popo pernah bilang, lu kalau nggak mau gambar lu ditiban, nih lu gambar di kamar aja kali gitu. Iya benar. Itu cuy, kata guru lu tuh. Kata guru lu tuh. Kata Pak Guru. Gue pengen ngajakin Popo silaturahmi nih, mau nggak dia? Iya cuy. Mau lah pasti mah. Dia mah nggak mau. masa kalau mau dia kali sekarang. Sembari masak, lu gambar dia masak. Oh iya benar seru tuh kayaknya. Iya. Gue punya ini satu cerita tentang Popo, tapi ntar aja kalau gue ketemu sama dia. Zaman dulu. Kisi-kisi apa? Zaman mudanya Popo. Gimana emang? Ada lah pokoknya ntar aja kalau gue jadi sama dia. Ih. Besok ya. Mimpi lu dengan karya lu nih apaan? Mimpi lu? Yoi. Gue pengen banget ini cuy, collab sama Nike gue. Collab gambar gue gitu. Makanya kan gue kasih gambar karakter gue nih pakai sepatu Nike. Nah itu gue sebenarnya pengen ngegambarin suatu saat gue pengen nih Nike atau enggak nyadar ada gue gitu kan. Yaudah nih kita collab gitu gue pengen banget. Gue tekin nih nanti. Gitu, tapi lu tiap itu lu tekin nggak ke Nike-nya? Dulu gue tekin karena akhirnya ya udah yang penting karakter gue pakai sepatu Nike aja udah gitu. Kalau lu gue tekin mulu. Lu pernah nggak gini? Beberapa karya lu kumpulin, lu kirim ke Nike. Gue kepikiran gitu cuy. Coba. Jadi tapi waktu itu gue mikir kirimnya di mana ya, email gitu nggak ada. Gue udah gue googling Nike Indonesia gitu nggak ada sih emailnya. Nike itu perusahaannya apa sih yang garap di Indonesia, lupa gue. Karena gue pernah paling enggak gue pengen ngirim terus gue bilang gue mau gambar di salah satu store-nya gitu sih, gue pengennya kayak gitu. Enggak, baru kepikiran gue kayak gitu. Gue banyak mendengar brand gitu ya atau perusahaan gitu, kayak mereka tuh sebenarnya pengen lu sebagai artisnya yang datang ke mereka gitu, karena mereka nggak tahu nih misalnya si Nike Nike punya sesuatu nih, tapi dia tuh nggak lagi nyari artisnya, dia nggak tahu lu tuh siapa ya kan. Iya. Kebanyakan gitu tau. Iya benar. Jadi layak dicoba. Gue udah kayak nyari gitu. Gitu cuy. Paling ntar last resort gue ya gue ke kantor Nike Indonesia. Gue kemarin udah dapet kayaknya di mana ya, lupa, tapi gue udah lama lah. Gue bundel gitu kan, gue kasih nih gitu. Boleh, tapi boleh juga dulu cuy. Lu mengingatkan gue kan ide lama. Boleh. Ini benar. Jadi enggak, kalau gue mikirnya gini. Kalau gue dalam ini gue mikirnya gini aja. Kalau lu nggak coba sekarang, lu nyesel ntar gitu aja. Asli. Jadi kalau lu ada keinginan coy, lu kalau sama siapa gitu coy? Sama brand apa gitu? Kalau brand gue nggak ada, cuma gue pengennya tuh, nggak, maksudnya bukan nggak ada sih, sama siapa aja juga ayo kalau gue. Cuma gue pengen banget kayak kalau bikin kolaborasi gitu bareng Eko Nugroho, gue seneng, gue pengen banget. Sama mungkin sama Darbot gitu.
Hmm. Gitu Jo. Kayak ya beberapa artis-artis influence gue gitu, lebih ke artisnya kalau gue. Kalau di Spanyol tuh ada Iya sih. Ricardo Cavolo, gue seneng tuh. Nah, iya aku tahu. Itu Lu kemarin tapi ke Bali itu lu orang. follow dia coy. Follow ke Bali kan kemarin. Kapan? Berapa pokoknya sempet dia ke Bali. Waduh, gue bilang Sebelum pandemi apa gimana? sebelum kayaknya. Oh. Terus ngegambar di sana gitu. Waduh, gila. Wow. Makanya ini sekarang udah gue ngikutin ngikutin apapun gitu yang bisa bikin gue dekat sama mereka. Kayak misalnya kemarin Eko Nugroho bikin komik itu, gue ikut kayak gitu tuh. Maksudnya gue pengen kenalan gitu, pengen mengenal Itu mereka. cocok sih cuy, style gambar lu juga sama dia. Bukan cocok sih, gue jadi ngikutin mereka. Cocok banget. Gue jadi ngikutin si tiga itu, si Darbot, Eko Nugroho, Ricardo Cavolo. Gue gabungin tiga itu. Tapi kan lu kan udah jadi star sendiri kan, kagak plek-plekan kan. Iya. Mah, Ya udah kan, oke. kan kita mencuri kita. bukan Yo bukan mengcopy. yo. Kalau cara lu bertahan untuk konsisten tuh gimana sih caranya? Konsisten sama gambar yang lu buat. Karena kan kalau kita lihat Banyak-banyak cari ini sih. maksudnya gini, gue termasuk orang yang nggak bisa konsisten Jo. Maksudnya gue ngelihat apalagi nih yang seru, maksudnya? gue ngikutin. Ah. Kayak misalnya Popo, lu kan gambarnya gitu-gitu aja ya, sama gitu. Nah gue ke situ tuh agak sulit, gue belum menemukan yang benar-benar karakter gue gitu. Tapi yang gambar karakter yang lu di belakang lu ini kan, lu gambar-gambar ini mulu kan cuy sekarang cuy. Tipe-tipenya kayak gini-gini kan, mukanya, matanya. Gue udah lebih ke sini sekarang. Kalau lu yang udah dari dulu, maksud gue, lu emang udah ke situ terus karena lu pengen nge-branding apa kenapa gitu? Lu bisa konsisten gambar itu terus. Apa ya, kalau gue karena pertama kan emang gue lebih suka gambar karakter dibandingkan graffiti kan. Jadi gue mikir gue mesti ada ciri khas nih buat jadi pembeda apa gambar gue dibanding yang lain. Jadi ya udah akhirnya gue gambar. Tapi gambar gue pun berubah-ubah gitu sih Col. Jadi kayak makin kesini kayak makin penyempurnaan aja. Kayak dulu emang udah gambar orang. Enggak, gue lihat gambar lu yang sekarang tuh lebih lebih banyak ornamen ya, lebih rapi. Mungkin skill lu juga makin oke kan sekarang dari dulu gitu. Kayaknya dulu masih skill sih kayaknya dia ya. Jadi lebih rapi banget sekarang. Ya kayak gue bilang juga kayak penyempurnaan gitu kan. Jadi dari teknik iya, dari bentuk gambar juga iya. Kayak kalau lagi gambar rame-rame kadang-kadang dulu gue mikir wah gambar gue gini-gini aja nih. Ya udah akhirnya gue mulai nambah warna. Terus sekarang gue lebih ke full body gitu kan kalau gambar gue padahal dulu setengah badan, sekarang gue lebih ngutamain yang gambar full. Jadi gue kalau gambar kan bawa bangku gitu juga bangku bakso yang bangku plastik. Jadi biar gambar gue bisa tinggi, bisa gue gambar full badan gitu. Gitu. Lu bawa bangku gitu? Gitu coba. Iya bawa bangku. Ada tuh di postingan Instagram gue. Ya udah gue tapi tas gue juga di belakang ada bangku bakso, bangku plastik yang gue bawa itu. Yang bulat plastik gitu lah yang kaki ada 4. Tapi itu nggak bisa dilipat kan? Kagak bisa.
Makanya gue ikat di tas gue, jadi tas gue kan emang kayak tas messenger bag gitu, yang kurir sepeda. Jadi bag tali-talinya gue iketin di situ. Udah sih. Iya. Gambar bobo itu kadang gue tuh kalau gambar. Lanjut. Oh, Pandemi. iya anjir. Iya, pandemi lama banget ya. Ngaruh gak pandemi di kehidupan? Ngaruh sih. Enggak ya. Oh, kehidupan gua mah ngaruh ya, mempengaruhi emosi, jadi gua kayak gak tenang gitu cuy soal kerjaan kan. Wah, gimana nih gitu-gitu kan. Tapi iya kan kayak yang di berita-berita PHK ini. Nah, gua kan jadi mikir-mikir ya, wah aman kan nih gitu sih Joe. Tapi bikin berdoa kepada bos di atas lah. Kalau supaya aman gitu Joe. Kau di mana? Kalau di gambar sih enggak sih, nggak ada pengaruh ke karya ke apa enggak. Itu lah kayak lebih ke emosi gue doang, jadi gue kayak agak nggak tenang aja. Cuman di kehidupan ini kok kehidupan gue kan, gue juga aku orangnya emang orang rumahan Jol, jadi gue emang jarang keluar rumah, jadi ya nggak gitu mempengaruhi sih. Kalau gimana Jol? Sama malu. Tapi gue kalau di kalau di kantor lu emang masuk tiap hari. Gue sekarang lagi di rumah ini. Mungkin bisa dibilang WFH. Tapi kemarin tuh sempet tuh waktu awal-awal 2 bulan gak digaji gue. Anjir, seriusan lu? Di rumah. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Atau gimana? Ya gue bertahannya dengan berkarya. Lu jual-jualin apa ada orderan gambar mural di mana gitu-gitu? Sekarang aja dirumahin lagi, nggak tahu nih bulan besok. Gue juga nggak jelas gitu, kalau kerjaan gue nggak begitu jelas. Jadi gue nurut perintah bos. Lu masih dapat gaji kan cuy? Yang ini? Masih. Kan ada itu tuh yang dari pemerintah, apa prakerja, lu nggak ikut tuh? Dia kagak, ngapain? Kagak lah. Lu mau ikut ya? Soalnya kalau nggak ikut itu kita juga dapat uang juga, yang BPJS. Lu tahu? Uangnya buat bayar-bayar itu cuy, buat kursus-kursusnya itu, duit-duitnya juga. Bukan, jadi gini, kalau lu nggak ikut prakerja, lu dapat uang yang dari BPJS. Tahu nggak lu? Oh itu tapi kan di bawah 5 juta. Bukan gaji di bawah 5 juta. Enggak. Itu. Enggak. Iya. Berita begitu. Oh berarti lu belum dapat. Kagak anjir, di bawah 5 juta, Zat. Gua dapat itu. Gajinya gede. Kok bisa? Tahu gua. Kita lanjut, nanti ini bermasalah. Kudu balikin lagi lucu ya? Iya benar. Ngapain ya bikin gituan ya? Gue juga bingung. Nah ini mungkin nih berguna buat kan. Gimana lu melihat Indonesia, melihat seni orang-orang Indonesia? Menurut pandangan gue ya, gimana orang Indonesia melihat seni sekarang? Ini gue sebenarnya ini cuy apa? Gue
gue kalau berkarya kan gue nggak terlalu mikirin sekitar gue nih, jadi lebih ke diri gue sendiri. Jadi gue kurang tahu sih sebenarnya perkembangan gimana pandangan orang Indonesia melihat seni. Cuman ya kayaknya masih banyak aja ya orang yang mikir kayak lukisan nih, lukisan biasa tapi bilang wah lukisan gambar gini doang 10 juta gitu-gitu loh. Kayak mungkin kayak orang-orang tua gitu nggak sih yang mikir, masih mikir kayak gitu, orang-orang zaman-zaman dulu gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih lebih menerima ya kayaknya coba. Lu gimana gimana coba? Menurut gue juga gitu sih. Cuma gue ngeliat kayaknya kalau seni itu lebih banyak bisa dinikmatin sama kaum menengah ke atas, ya nggak sih? Kayak misalnya Art Jakarta. Udah lukisan gitu. Art Jakarta gitu kan. Lu Nah, pernah datang kan ke acara gitu kan? Kayak eksklusif banget gitu. Kayak kalau lu kurang gitu kayak nggak cocok lu ke situ gitu. Itu kayak jadi ini. Iya kayak jadi pembatas sih kayaknya ke galeri-galeri gitu kayaknya wah gitu kan. Ya gitulah. Kalau menurut lu gimana? Iya, kayak ini ya. Iya terbatas di galeri gitu ya. Makanya kemarin sempet, lu tau ini gak sih, To You Love Me gitu, cuy. Oh. Waktu itu kan sempet dia tuh bikin di Bandung, tapi di jalan dia. Jadi dia bikin pameran di jalan, dia gambar di mana gitu, tapi di samping gambar itu tuh dia taruh plakatnya gitu loh, ini gambar itu tentang apa gitu-gitu. Jadi dia bikin sendiri, berpameran di jalan. Keren sih kak idenya kalau menurut gue waktu itu. Gue belum lihat yang ada di Bandung waktu itu. keren sih jalan. Jalan terus dia bikin sendiri, penjelasannya dia tempel di samping gambarnya gitu-gitu. Dia pakai tripod atau naruhnya di mana? Di jalan. Gambar di tembok. Oh, di tembok. Di tembok, gambar tembok, gambar di rolling door, toko-toko gitu-gitu. Gue kira kayak dia bikin di kanvas atau kanvasnya taruh di jalan. Oh enggak, dia langsung gambar di situ. Dia tuh sadis banget ya. Asli. Sadis. Gambarnya jadi, Nah, gue dulu salah terpengaruh dia tuh dulu tuh, gambar gue tuh. Sempet. Gila dia. Gue bingung kalau orang bisa gambar di gedung tuh gimana sih? Nah, satu gedung itu ya, yang di Rusia bukan sih itu dia? Gue di luar. Satu gedung. Bikin sendiri kan? Iya pasti, iyalah. Paling dia kayak cuma bentuk-bentuk outline doang, ntar orang lain yang terusin. Mungkin gitu ya. Berapa banyak spray can itu ya? Buset, banyak banget tuh paling ya. Banget juga. Kalau lu nextnya mau ngapain Jo? Di art. Rencana gue ya. Ya kayak yang tadi gue bilang sih, gue masih berusaha buat collab sama Nike. Itu dulu sih. Nah, kalau itu udah dapet, baru gue rencana yang lain lagi. Mau ngapain. Sekarang prioritas gue paling sama gambar gue pengen collab sama Nike sih. Gitu. Kalau kayak gitu lu pasti selalu punya tujuan apa lu ngeflow aja gitu Jo? Iya dan enggak ya, jadi gue kayak punya tujuan juga iya, cuman gue nggak maksain nih pokoknya sebelum akhir tahun mesti udah gini enggak sih. Gue tetap ngejalanin aja, cuman yang tujuan sama Nike tetap gue taruh di paling prioritas dulu untuk sementara saat ini. Itu coba. Gak usah maksa lah, paling kalau gue males gitu, maksa-maksain apa-apa gitu enggak.
Kalau yang datang brandnya Bata, lu mau Jo? Boleh-boleh aja. Gue mah nggak apa-apa cuy. Kan siapa tahu bisa jadi batu loncatan gitu kan. Iya nggak apa-apa gue. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Bata, Carville. Iya. Betul. Aduh, gue liat catatan dulu. Ini dong. Kapan-kapan dong gambar baru dong. Iya, kemarin kan kita nggak jadi mulu ya. Itu kemarin lu jadi cuy, minggu kemarin yang katanya lu mau ke Blue Moon jadi Gak yang jadi. hujan tuh. Nggak jadi. Hujan. Gak jadi kan? Ini nih. Soalnya gue pernah ngalamin. Lu pernah gak kayak Apaan? keletihan terparah saat lu menggambar? Lu termasuk gimana? Art block gitu. Art block apa tuh? Jadi yang lu sama sekali nggak kepikiran mau gambar bisa ya lu mentok aja gitu istilahnya cuy, lu nggak tahu gambar nggak mood gitu gitulah Bukan. itu maksudnya. Keletihan. Kayak capek atau apa gitu kejadian yang Iya, fisik gitu yang terjadi sama lu saat lu gambar, lu pernah gak? enggak sih, nggak pernah sih gua, Gak nggak pernah. pernah sampai capek banget. Emang lu pernah cuy? Mimisan gue. Lagi siang-siang ya? Gue ngerjain dari pagi, selesainya jam 12 malam. Anjing, bikin di mana cuy? Bikin apa lu? Itu yang di Hotel Yellow. Gue bikin 2 tembok. Yang pameran lu? Jam 12 malam, hidung gue mimisan. Anjir, udahan nih gue bilang. Lu bayangin aja Tepar ya? 2 tembok gede pakai cat. Lu sendirian emang? Nggak ada yang bantuin? Gue dibantuin 2 orang waktu itu buat ngeblok. Oh, yang waktu itu yang lu ngajakin gue cuy, pernah kan ya? Iya. Yang itu kan, lu pernah ngajakin gue kan? Tapi gue nggak bisa. Iya, betul. Oh. Itu udah sampai malam itu. 2 hari berturut-turut, Jo. Sampai malam. Hari kedua. Tapi lu boleh nginep di situ kan? Nginep situ. Yoi dong, enak lah. Ini gue gambar apaan, Jo? Gini-gini doang. Itu namanya kan itulah. Lu mau nambahin apa gitu? Jangan aneh-aneh. Nanti, ini nanti. Apa cuy, gue? Lu sebelah kanan nih. Besok gue sama Alin yang kirinya. Nah, nanti hasilnya gue taruh di jalanan tuh. Oh, suruh orang ngambil. Siapa kayak yang mau ambil gitu. Gitu. Tapi lu kemarin pernah kan cuy naruh di jalan gitu? Iya. Jadi gue terus ada ngambil? Ada. Waktu itu sampai orang ngobongin gue. Bang, gue jam 2 ke situ udah gak ada gitu. Tapi yang dapat ini loh, ngetek lo gitu enggak? Mungkin diambil tukang sampah terus dibuang. Kayak punya IG ya? Iya. Ya penting diambil aja lah. Iya, yang penting udah gak ada. Tapi gue seneng gitu, Cuk. Maksudnya, tapi gue dengan, jadi caranya silaturahmi gue di jalannya gitu. Gue naruh barang, itu lo ambil. Kayak kemarin gue yang di, apa tuh, handphone gue rusak tuh. Yang gue gambar di handphone lu liat. Nah itu kan, tuh handphone ibaratnya udah berjasa buat gue tuh. Nih, si handphone. Nah ininya rusak nih. Touchscreen. Kira gue ganti kan. LCD. Iya, LCD. Ganti. Nah gue bikin gambar di LCD-nya ini. Di belakangnya gue taruh duit 100.000. Terus gimana? Jadi gue taruh udah tuh di jalan. Ntar
kalau orang misalnya orang tukang sampah atau orang yang suka art gitu ngambil ada tulisannya apa kemarin apa gitu selamat apa gitu ya gitu kayak gitu berkomunikasinya kayak misalnya ini sepatu mungkin siapapun yang ngambil kalau lu mau make ya bisa lah gitu atau lu mau jadiin apa gitu Jo bisa nggak sekedar ngegambar doang gue maunya ya memberi juga ke sekitar ya niatnya sih gitu tapi ya kurang sih yang penting mau udah niat tuh mau kurang mau kagak mah. Cuma kalau yang gue tanyain gini lu tiap pengen ngegambar di jalan lu hajar aja apa lu mikir dulu gak sih maksudnya lu ngelewat ada spot nih gitu lu pikirin dulu terus lu di rumah lu mungkin lu aku pengen gambar ini nih besok apa lu langsung hajar aja Iya bisa gue pertama tuh kayak ngeliat dulu sih spotnya kok spotnya kadang-kadang kan gue kan kalau lagi gue kan lebih banyak kesempatan buat ngeliat sekitar kan jadi ya udah kalau wah oke nih terus paling kayak gue baru ke situ lagi buat gambar pas weekend gitu coy jadi kan gue juga banyak stok gambar kan di sketchbook jadi gue tinggal liatin nih mana nih yang mau gue turunin ya udah weekend gue ke situ kalau nggak ya malam paling penglihatannya gimana kalau malam pakai handphone lah yang flashlight handphone gitu kecil tuh lampunya iya cuman kan ada lampu jalan juga coy lampu jalan nentangin udah gitu nggak pernah gelap-gelap banget sih kalau gue pernah denger tuh katanya dulu si Kenly lu tau Kenly gak? tahu Dulu dia lagi gambar di jalan pakai motor dia diambil orang. Oh iya, gue baru tahu nih. Pakai motor dia. Heeh. Ini kuncinya masih nyantol apa gimana? Ya kan dinyalain lampunya buat penerangan. Iya. Oh, dia buat terangin jalan, buat terangin gambar juga. Baru tahu gue nih. Boleh. Tapi dapat lagi nggak, Jul? Apa udah dibiarin kabur? Nggak tahu lanjutan. Waduh. Ya. Pertanyaan gue udah habis, Jo. Jadi gue minta lu buat apa nih yang pengen lu sampein buat karena lu gue lihat juga masih konsisten ya. Kita ketemu pertama tuh tahun berapa ya? 2018 yang pas malam kan pertama kita di situ. 17 apa 18 itu, Jul? 17 ya, tahu lah. Jadi juga paling udah berkarya juga udah tahun-tahunan kan, lama. Iya, alhamdulillah sih. Banyak juga orang yang udah stuck akhirnya berhenti gitu kan. Nah, gue pengen tahu kisik ini aja. Jadi kayak gimana sih biar kita nih sebagai penikmat seni dan penggiat seni pelaku biar bisa terus konsisten gitu. Apa tuh? Kayak lu menjaga semangat gambar lu dengan banyak-banyak cari referensi gitu-gitu sih. Cari referensi, pertemanan juga penting. Lu berteman sama teman-teman yang emang punya niat dan kemauan yang sama kan kalau soal seni. Jadi lu bikin ngumpul sama mereka.
Itu sih, tapi tergantung orangnya sih itu juga masih menurut maksud gue kayak kalau emang orangnya anggot-anggotan mas malesan ya emang susah sih. Kayak lu juga pasti lu nggak mungkin tetap berkarya kan kalau lu mas malesan pasti lu kalau udah kan stop kan dari kapan tahu sih tuh. Jadi ya banyakin uh, naikin ini sih naikin niat bersaing aja sih kalau gue. Jadi gue nggak mau kalah nih sama yang gambar yang kayak gini-gini. Jadi gue tetap mesti maju terus. Gitu. Cuma lu punya set, punya tujuan. Nih gambar lu mau kemana nih? Jadi kalau udah punya tujuan kan lu nggak akan bisa berhenti di tengah-tengah. Sayang aja kalau berhenti di tengah-tengah. Ya betul. Kalau udah jauh-jauh berhenti. Yoi, asli. Ya, berhenti udah. Mau gimana? Cemen. Gue pernah di kata-katain tuh waktu ini pameran pertama gue kan katanya karyanya nggak Indonesia, nggak Indonesia banget, ada di senior gitu. Ada ngomong gitu? Ada. Jadi gue kan mau menceritakan Indonesia tapi dengan gambar-gambar gue tuh kayak yang di belakang-belakang gitu, yang lucu-lucu atau yang modern lah gitu ya. Terus dia bilang, ini mah nggak Indonesia banget gitu. Terus ya gitu deh. Anjir. Tapi tau-taunya yang ngatain gue ini udah lama nggak berkesenian gitu, udah berhenti. Oh mantan. Tapi dulunya dia emang hebat. Oke lah. Orang tua coy. Apa Iya. emang kayak masih muda gitu? Orang tua. Ini dulu dibilang kayak gitu coy. Pernah gue. Itu serunya. Iya maksud gue. Ya kita nggak apa, kalau kita juga butuh penghasilan ya seenggaknya untuk ngebeli alat deh, ya kan, apalagi lu sebagai buat modal, sebagai graffiti yang butuh satu cans berapa sih sekarang? Ada yang 28 ada sih, 28 lah yang paling murah sekarang. Lu pakai apa? Gue nyampur coy, ada di Ton King, Zebra Pro, Rema gitu-gitu. Di Ton King itu punyanya si ini ya, Raya ya? Raya Graph tahu gue ini sih toko. Oh. Ini kalau gue nggak salah ya, Fine Art College sama istrinya. Iya itu kan temen. Kalau gue nggak salah ya. Temen kuliah gue itu. Masa? Iya. Lu di Interstudy? Iya. Oh gitu. Gue kan ini apa? Boleh coba. Seangkatan sama si Kenly Jablay. Nah busuknya gue nggak bersosialisasi kali ya. Jadi gue jarang iya jarang kumpul maksudnya. Nah itu mungkin yang bisa dipelajarin juga kalau lu kalau mau aktif ya lu bergabung lah dengan orang-orang yang sepaham sama lu gitu. Nih kayak tadi gue bilang, lu kumpul sama orang-orang yang emang suka itu. Iya. Kan pasti kan nular kan semangat gambar, gambar gitu nular. Tapi walaupun gue tahu itu, gue tetap aja gitu nggak mau gitu. Apa ya? Salah kali gue. Maksudnya gue lebih nyaman menyendiri. Introvert kan lucu. Gue sih gue nggak introvert banget. Buktinya gue ngobrol sama lu ini. Iya. Ya mungkin tapi nggak mau gaul. Iya benar. Nggak mau. Iya kali ya. Iya. Yaudahlah. Jadi kalau apa ya, ini terakhir deh. Kalau lu misalnya ngebayangin gitu ya,
Ya. lu dan karya lu ini nanti di tahun-tahun mendatang gitu akan seperti apa gitu. Kalau lu bisa bermimpi gitu ya, lu pengennya nih, gue nanti kalau Hmm. misalnya bertahun-tahun ke depan ini, gue pengennya gue dan karya gue ini bakalan seperti ini. Itu seperti apa? Gue nggak ini cuy sih, gue nggak orang yang terlalu berhasrat apa-apa gitu. Kayak yang tadi gue bilang, gue sekarang diprioritasin collab sama Nike dulu sih. Jadi kalau itu udah kecapai, baru gue set kayak gue mau ngapain lagi selanjutnya, mau collab apa lagi gitu-gitu. Jadi tapi kedepannya gue pengen jangan lihat, wah ini mau juga pernah sama Nike dulu gitu-gitu. Jadi gue lebih pengen orang lihat uh, ya karya gue sih. Jadi tapi ya muter-muter ya omongan gue ya gitu pokoknya. Untuk sementara gue set tujuan gue buat sama Nike itu tercapai, baru gue set target yang lain gitu. Nggak muluk-muluk, gue nggak pernah bercita-cita wah gue mau sini nggak cuy, gambar gue mah nggak, emang buat kepuasan diri sendiri aja gitu. Tapi kalau di kayak art bisnis, art yang dibisniskan, menurut lu gimana? Jadi kayak yang tadi gue bilang yang menghasilkan gitu ya, masukkan duit, yang nggak ngapa-ngapa sih kalau menurut gue kan. uh, Namanya mata pencarian kan ya macam-macam, dan salah satunya kan ya seni bisa dijadiin ladang mata pencarian kan. Jadi kalau emang orangnya pinter buat mengolah kemampuan dia buat jadi duit, ya nggak masalah sih. Kalau lebih bagus juga kan, jadi orang-orang kayak teredukasi kan, wah karya ini rupanya bisa gitu-gitu sih. Ini sih ngomong apa gue? Itu aja. Gue juga nggak tahu lu mau ngomong apa. Iya, gue bingung. Gue sempet gini nih, yang waktu gue di pameran itu kan gue bikin karya A4 ya. Gue banyak tuh karya A4-nya banyak, ada kali 20. Terus suruh hotel itu jual aja gitu. Kasih harga. Gua kasih harga tuh 500.000 ya kan. 500.000 gitu kan. Ngasal aja gitu. Banyak teman-teman gue pada gila lu karya begini doang 500.000. Sekecil ini 500.000. Nah itu orang-orang yang ya orang gitu cuy, bangsat orang gitu tuh, kayak harus ya kayak sebagai temen kan harusnya lu ya, mendukung lah kan harusnya kan, atau malah mereka mana nambahin ya udah cuy ini gue beli sejuta dah gitu sama temen. Nah maksud gue gini ya, misalnya lu ngejual karya, gue misalnya gue sebagai teman lu, ya gue ngehargain gitu dengan gue membeli karya lu, bukan dengan wah kita kan teman nih gratisan dong. Iya ada iya kan kayak ada gitu kan, maksudnya yang bangsat itu. lu lu katanya teman gue ya, lu maksudnya lu membeli karya gue itu udah membantu gue gitu kan. Nah, ya paling nggak lu nggak usah minta harga temen lah, udah harga segitu ya lu beli segitu udah. Ya baliknya imbasnya balik lagi, kayak lu kan graphic designer, gue graphic design, terus misalnya orang minta revisi, ya lah mas kan cuman begini doang, tapi kan dia nggak tahu begini doang itu prosesnya kita harus bisa bikin ulang gitu. Iya. Ya kan pernah kan? Iya. Kayak gitu kayak maksudnya sih kayak gitu sih gue. Menghargai, maksud gue nggak tahu ya untuk semua orang apa enggak ya, tapi di Indonesia kata gue kurang sih itu menghargai ya gini masih aja. kurang banget. Menghargai kayak karya orang gitu.
Dan itu kayak dari teman sendiri aja masih belum mendukung kan, apalagi orang-orang sekitar yang lain kan yang emang nggak tahu kita gimana. Iya. Iya, makanya gue seneng banget gitu kalau nge-support misalnya ada seniman siapa bikin t-shirt, beli gitu. Maksudnya gue bukan beli karena gue Ya. suka karya lu, misalnya gue kurang suka gitu, tapi karena ya gue pengen support lu karena lu, gue tahu lu karya lu, misalnya lu karya lu mahal nih kalau lu bikin karya, tapi lu memurahkannya dengan bikin merchandise gitu kan, biar semua orang bisa beli. Dan bisa bener punya aja, ya. iya maksud gue, dan bener aja tuh waktu di pameran itu yang beli karya-karya gue ya orang bule cuy, kebanyakan. Iya, yang lebih ini open minded. Iya, maksud gue emang harus ya, karya tuh harus ke galeri dulu gitu baru ada orang yang beli gitu. Kan kebanyakan kalau yang artis-artis famous gitu kan yang udah ada nama gitu dibeli gitu kan. Terus gue suka ya gitu, maksudnya sama, makanya gue punya keinginan gitu nanti gue pengen bikin kayak pameran tapi untuk artis-artis yang tidak dikenal gitu, pengen gue bikin kayak gitu. Yang lu kalau masukin ke acara pameran gabungan lu nggak pernah diterima gitu kayak gue, kayak gitu. Di reject mulu, tapi kalau gue ngeliat pamerannya kok linknya dia lagi gitu kan, kenapa gitu, gitulah. Jadi curhat gue. Emang namanya juga mengobrol sih, curhat kita, curhat. Anjing keren juga ya, boleh juga ya. Gue kan disponsorin Snowman nih Jo. Ya. Kalau lu pikir, maksud gue gini ya, gue selalu pengen bikin, maksud gue pengen selalu bikin karya tuh terus gitu, terus bikin karya. Tapi di satu sisi gue juga butuh pemasukan gitu kan, pemasukan ya entah untuk beli alat, untuk hidup gue gitu. Makanya gue selalu menerima si sponsor ya kan. Apakah gue akan menjadi sekapitalis itu ya kalau lu lihat gue, iya gak sih? Mana ya, gue rasa sih enggak sih Col, kalau gue rasa ya. Tapi gue berbicara sebagai diri gue nih ya. Kalau gue ngeliat, ya enggak sih Col, namanya juga, aduh apa ya Col. Tapi kalau diri gue ngeliat sih nggak akan, aduh gimana Col, gue nggak punya pandangan soal itu. Gue kayak ya udah bodo amat gitu, yang penting lu bisa berkarya, lu dapat sponsor malah lebih bagus kan, jadi lu nggak perlu bingung lagi kan, paling nggak lu udah ada alatnya nih disponsorin. Ya udah nggak apa-apa sih kalau menurut gue Col, lu nggak akan gimana juga dengan lu disponsori itu, lu tetap ada di jalur lu yang berkarya, ya udah bagus malah. Gitu. Jadi kita udahi aja nih Jo, karena udah berapa lama Jo? Lu ada sesuatu ingin lu 4 jam utarakan lagi gak? Apa ya yang paling gue utarakan? Corona. Corona, yoi. Jaga kesehatan sih paling Col. Jaga kesehatan lu, keluarga lu. Hati. Lu percaya ini gak sih propaganda? Enggak sih. Enggak. Emang ada. Gue percaya emang ini penyakit, bukan propaganda apa, enggak sih. Enggak tahu. Bener. Gue percaya ini penyakit. Nah.
Ya udah, Udah lah, udah banyak yang kena gitu-gitu kan. ntar kita lihat. Kalau lu gimana, Cul? Terus, Cul. Kalau lu gimana? Lu Ya udah, ntar kita lihat setelah pelantikan Presiden Amerika aja apa yang terjadi. lu percaya ini apa? Enggak juga. Hoax. Enggak hoax. Gue corona ada, gue percaya. Hmm. Corona dibikin orang, gue percaya. Ya. Corona untuk perang, gue percaya. Iya. Corona untuk memaksa kita Bisa jadi. kita menjadi online, dipaksain jadi online, ke online, gue percaya. Bisa. Corona untuk mengurangi kepadatan penduduk, gue percaya. Tapi gue percaya nih ya, ini penyakit ada dan ini bisa mematikan. Emang ada ya. Iya. Bukan banyak juga yang tidak percaya. Banyak tuh, bagi di Instagram. Ngomong-ngomong, Udah percaya. Temen gue ada nggak percaya nih, Jo. Gue nggak percaya tuh. Terus kenapa sih? Main bola, futsal, nongkrong. Kemarin positif. Anjing, menantangin. Kena. Iya. Sekarang lu Wisma Atlet. Isolasi di sana ya? Iya. Cuma dia masih makanya update terakhir gini, dia bilang, teman-teman, corona itu ada gitu. Cuma gue nggak sukanya. Oke, gue menyadari. Nggak, iya, gue nggak sukanya, kata dia tuh emang benar sih, kalau sebenarnya corona itu maksudnya tuh kalau kena lu ntar bisa sembuh, maksudnya dirawat gitu di sana tuh nggak diapa-apain, lu dirawat. Cuma masalah terbesarnya adalah omongan orang ke lu dan mungkin keluarga lu. Oh, jadi ini ya, jadi ada stigma ya? Iya, jadinya lu stres. Lu sendiri yang stres, dan mungkin gara-gara stres itu lu nggak kuat, pusing. Iya gitu. Iya sih. Kayak ini cuy kan sekarang kalau yang kena jadi kayak dijauhin ya? Dijauhin nggak sih? Nah itu kata temen gue. Kayak lu sakit penyakit aja gitu. Kata temen gue gini, thank you ya buat teman-teman yang support gue, kata dia gitu. Terus please jangan jauhin penyakit gue, tapi jangan jauhin gue, kata dia gitu buat temen-temen gue. Guanya ya. Misalnya lu tetap ya misalnya WA-an lah, apa kayak gitu, jangan lu dia kena corona terus lu jadi penyihir gitu. Oke, tapi paling ya kalau lo emang nggak percaya ini ada penyakit, ya ikutin aja lah. Emang susahnya apa sih pakai masker gitu loh, menjaga diri lu juga ya gitu cuy. Nggak percaya mah boleh, tapi ikutin aja lah, udah daripada ribet-ribet. Ya berarti lu harus ikut prakerja pemerintah, lu ikutin. Duit BLT nomor 1.000. Jo, thank you ya Jo untuk waktunya. Sip, thank you. Terima kasih kembali Jo. Sua-sua kembali. Terus siap. Jaga diri, jaga kesehatan. Buat cewek juga ya. Kita ketemu lain waktu. Ya, selamat keluarga Jo, sehat-sehat. Dari Jo. Siap. Oke Jo. Deh.